Materinya pas banget ya, karena memang banyak sekali yang belum mengerjakan ulangan. Materinya adalah murojaah ya. Baik, hanya mengulang saja materi hari ini. Tapi sebelum itu Ustadz bacakan terlebih dahulu adab-adabnya ya. Yang pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala ya. Ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala. Kemudian bersungguh-sungguh ya, bersemangat. Apabila ngantuk bisa ambil wudhu terlebih dahulu. Adapun misalnya kurang konsen atau haus, maka sediakan air minum atau air putih di sebelahnya supaya bisa diminum sewaktu-waktu. Kemudian yang terakhir adalah mengikat ilmu ya. Nah, kalau kita mengikat ilmu, maka yang dibutuhkan adalah alat tulis. Maka sediakan alat tulis ya. Baik. Ini sudah benar ya Ustadz buka ya. Murojaah materi, suhu dan kalor. Baik. Coba kita cek slide-slide-nya ya. Bentar Ustadz cek soalnya atau slide-nya. Apakah sudah benar? Oke, sudah benar ya. Cuma ini ada sedikit kesalahan pada pelajaran ya. Yang kita pelajari hari ini bukan hanya itu saja ya, tapi kita memurojaah materi suhu dan kalor ya. Baik, skala suhu. Nah, perbandingan skala suhu seperti kita ketahui. Nah, ini ya. Suhu Celcius kita bandingkan dengan suhu Reaumur, kemudian suhu Fahrenheit ya. Kemudian ada suhu Kelvin ya. Baik, perbandingannya bisa kita lihat seperti pada di layar ya. TC banding TR banding TF minus 32, kemudian banding TK ya, minus 273 sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5 ya. 5 untuk Celcius, kemudian 4-nya untuk Reaumur, kemudian 9 untuk Fahrenheit, kemudian 5 yang akhir untuk Kelvin ya. Kelvin type. Nah, ini perlu kita menghafal ya. Rumusnya ini, perbandingan ini perlu kita hafal untuk menghitung atau mengkonversi Celcius ke Reaumur misalnya. Reaumur ke Kelvin atau Fahrenheit ke Celcius. Nah, ini kita melakukan perbandingan seperti ini untuk menentukan ya atau mengkonversi suhu. Baik. Nah, seperti yang Ustadz jelaskan sebelumnya, TC. Nah, TC ini maksudnya temperatur Celcius ya. Jadi T yang ada di depan ini maksudnya adalah temperatur ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh misalnya TC banding atau Celcius kita bandingkan dengan Fahrenheit, maka Celcius per Fahrenheit minus 32 sama dengan 5 banding 9 ya. Coba kita balik lagi. Celcius, Fahrenheit. Nah, ini ya, Celcius yang di depan sini pasangannya adalah yang 5. Kemudian Fahrenheit jangan lupa ada minus 32 di sini. Kemudian perbandingannya adalah 9 ya. Nah, maka kalau kita ubah Celcius ke Fahrenheit atau Fahrenheit ke Celcius, maka perbandingannya adalah TC banding TF minus 32 sama dengan 5 banding 9 ya. Sesuai dengan urutannya. 5 ini adalah yang paling depan, maka dengan Celcius. 4 ini yang nomor 2, maka di sini yang nomor 2 adalah Reaumur. 9 di sini nomor 3, maka yang nomor 3 di sini adalah Fahrenheit ya, minus 32. Kemudian yang terakhir adalah 5. 5 di sini adalah miliknya Kelvin minus 273 ya. Sudah benar ya tadi ya. Nah, maka TC per TF minus 32 sama dengan 5 per 9.
Baik. Nah, apabila kita ingin mencari suhu Fahrenheit dari suhu Celcius, atau kita ingin mengubah suhu Celcius menjadi Fahrenheit, maka akan kita dapati rumus sekian ya. TF sama dengan 9/5 dikali TC ditambah 32 ya. Sip. Nah, bagaimana caranya bisa seperti ini? Caranya adalah pertama-tama kita melakukan perpindahan ya, yaitu, nah ini sedikit berbeda ya caranya. Coba Ustadz download terlebih dahulu ya, supaya bisa dijelaskan mengapa seperti itu. Oke. Baik, sambil menunggu downloadannya kita lanjutkan. Nah, ini beberapa soal ya. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius, diperoleh angka 40 derajat Celcius. Maka berapa suhu tersebut apabila diubah menjadi Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin ya. Baik, ini sudah selesai downloadnya ya. Nah, yang pertama adalah kita ubah ke dalam Reaumur ya. 40 derajat Celcius kita ubah ke Reaumur. Seperti kita ketahui bahwa perbandingannya adalah TC banding TR sama dengan 5/4 ya. Sama dengan 5/4. Baik. Kemudian TC per 40 ya. TC per 40 sama dengan 5/4 ya. Wah, ini nggak enak statnya ya. Enak pakai PowerPoint. Sebentar ya, PowerPoint-nya dibuka dulu. Agak lama ini membuka PowerPoint-nya karena sepertinya mungkin banyak sekali slide-nya ya. Baik. Nah, ini sudah selesai Ustadz membuka slide-nya ya, pakai PowerPoint saja ya. Kita berpindah ke PowerPoint. Baik, dengan menggunakan alat tulis, nah, insya Allah lebih mudah dalam mengerjakan ya. Jadi tidak hanya membayangkan saja di layar ya. Baik Ustadz, coba coret-coret ya di PowerPoint. Sudah tampil semua ya slide-nya ya.
Baik, yang pertama yang ini dulu ya. Ustaz Sudah, akan Ustaz. menjelaskan yang kenapa? Ustaz akan menjelaskan yang ini dulu ya. Baik, jadi TC banding TF minus 32 sama dengan 5 banding 9. Nah, kemudian kita dapat melakukan perpindahan ya, melakukan perpindahan ruas ya. Yang pertama, kita pindahkan ruas yang di bawah sini. Kalau berpindah ruas, pembaginya akan menjadi perkalian ya. Akan menjadi perkalian. Sama dengan TF minus 32 ya. Kemudian TC di sini ya. TC tetap Ustadz taruh di sebelah sini ya. Kemudian 5/9. 5/9 di sini. Tadi pelan-pelan saja ya. Takut bingung nanti. Kita pelan-pelan saja. TC Ustadz tetap taruh di sini ya. Kemudian 5/9 tetap di sini misalnya ya, tetap di sini di sebelah kanan. Kemudian TF minus 32, Ustadz pindahkan ke kanan. Nah, ini tadinya pembagian akan menjadi perkalian di sini ya, akan menjadi perkalian. TF minus 32. Ini kita memindahkannya pelan-pelan saja biar nggak bingung. Kemudian 5/9, karena yang ingin dicari adalah TF-nya, maka Ustadz pindahkan 5/9 ini. 5/9 Ustadz pindahkan ke ruas sebelahnya ya. Akan menjadi TC dibagi 5/9. Karena tadinya 5/9 adalah perkalian di sebelahnya ya. Sudah berpindah ruas sekarang. Sama dengan TF minus 32 ya, minus 32. Kemudian Ustadz lanjutkan di sini ya. Jadi kalau keduanya Ustadz pindahkan bolak-balik ya, maka tidak perlu ada yang berubah. Nggak perlu diubah menjadi inverse-nya. Kalau semuanya Ustadz pindahkan, TF minus 32 sama dengan TC dibagi 5/9. Maka TF sama dengan minus 32 sama dengan TC. Karena ini pembagian, kalau pembagian maka kita ubah menjadi kali ya. 9/5. Kemudian kalau pembagian pecahan masih ingat ya. Pembagian pecahan bagi 5/9 itu akan menjadi kali 9/5. Kemudian TC atau TF sama dengan 9/5 dikali TC. Ini bisa ditulis menjadi 9/5 TC ya. TC. Kemudian minus 32. Ustadz pindahkan ke ruas sebelahnya. Menjadi tambah 32. Itulah asal usulnya. Mengapa kalau kita mengubah Celsius menjadi Fahrenheit, akan kita dapati rumus TF sama dengan 9/5 TC ditambah 32. Nah, karena perpindahan ruas seperti ini ya, yang akan menghasilkan rumus seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini 40 derajat Celcius kita ubah menjadi reaumur. Diketahui rumusnya adalah TC bagi TR, kemudian sama dengan
5/4 ya. TC banding TR sama dengan 5/4 ya. Nah, ini rumusnya. Yang diketahui adalah Celsiusnya 40 derajat Celcius. Ini salah. Yang diketahui adalah 40 derajat Celcius. Kemudian disuruh ubah menjadi reaumur ya. Nah, maka Ustadz akan memasukkan suhu Celciusnya pada sini ya. Baik, akan menjadi 40 derajat Celcius banding TR sama dengan 5/4. Coba benar ya. Kemudian ini sama dengan 40 derajat Celcius per TR sama dengan 5/4 ya. Atau kalau kita mau ubah menjadi pecahan menjadi seperti ini ya. Baik. Langkah selanjutnya Ustadz pindahkan TR-nya atau langsung saja ya. Karena ini hanya mau memurojaah, langsung saja Ustadznya ya. Nah, jadi TR sama dengan 40 derajat Celcius dikali 4/5. Jadi TR-nya suhu reaumurnya sama dengan 40 kita bagi dengan 5. Itu sama dengan berapa? 8 ya, sama dengan 8. 8 dikali 4 sama dengan 32 derajat reaumur ya, 32 derajat reaumur. Jadi jawabannya adalah 32 derajat reaumur. Nah, ini yang pada slide salah ya. Bukan mencari Celcius. Suhu Celciusnya sudah diketahui bahwa suhu Celciusnya adalah 40 derajat. Yang kita cari adalah suhu reaumurnya. Suhu reaumurnya adalah 32 derajat ya. Jawabannya adalah 32 derajat di sini. derajat reaumur. 6. Kemudian Celcius ke Fahrenheit. Nah, tidak perlu ya. Nanti di murojaah lagi di rumah. Kita lanjutkan. Celcius ke Kelvin. Rumusnya adalah TC banding TK minus 273 sama dengan 5/5 ya. Ini terlihat mudah sekali ya kalau seperti ini ya. Karena apa? Karena 5/5 itu sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Jadi cara mengerjakannya adalah ini rumusnya yang ini ya. Cara mengerjakannya adalah TK atau suhu Kelvinnya itu sama dengan TC sama dengan TC ditambah 273. Jadi TK sama dengan 40 derajat Celcius ya tadi ya. Celcius ini sudah diketahui bahwa suhunya adalah 40 derajat. Kemudian ditambah 273. Jadi suhu Kelvinnya sama dengan 313 ya. Sama dengan 313 derajat Kelvin. Mudah sekali karena apa? Karena 5/5 itu sama dengan 1 ya. Jadi akan kita dapati rumusnya TK sama dengan TC ditambah 273 kalau kita mau mengubah Celsius menjadi Kelvin.
Kemudian ada pemuaian panjang. Kita mempelajari pemuaian panjang juga ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, menjadi zat-zat akan memiliki pemuaian apabila dipanaskan ya. Contoh misalnya aluminium ya. Aluminium pada suhu 30 derajat Celcius panjangnya adalah 100 cm ya. Kemudian koefisien muai panjangnya adalah 0,000025. Baik, coba ini ya. Sepertinya ada kesalahan itu ya. Koefisien baik. Jadi koefisien muai panjangnya adalah 0,00025 per derajat Celcius ya. Kemudian hitung panjang aluminium apabila suhunya dinaikkan menjadi 80 derajat Celcius. Baik, maka akan kita dapati bahwa L0-nya atau suhu mula-mulanya atau bukan suhu mula-mula, L ini panjang ya, panjang mula-mula adalah 100 cm. Kemudian koefisien muai panjangnya sama dengan 0,0025 per derajat Celcius. Kemudian delta T atau selisih suhunya atau kenaikan suhunya, maka 80 derajat Celcius dikurangi 30 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius ya. Kenaikan suhunya sebanyak 50 derajat Celcius. Baik, maka kita dapat mengetahui pemuaian atau panjang dari aluminium tersebut setelah mengalami pemuaian ya. Rumusnya adalah L sama dengan L0 ditambah L0 dikali alfa dikali delta T ya. Baik, tinggal disubstitusikan saja. Jadi panjang aluminium setelah dilakukan pemuaian sama dengan 100 ditambah 100 dikali 0,00025 dikali 80 minus 30 atau 50 derajat Celcius ya. Baik, kemudian kita dapati 0,00025 dikali 50 itu sama dengan 0,00125 ya. Kemudian dikalikan dengan 100 sama dengan 0,125. Jadi panjang aluminium ketika dipanaskan dinaikkan suhunya sebanyak 50 derajat Celcius akan menjadi 100,125 cm. Baik. Rumusnya adalah ini ya. L0 ditambah L0 dikali alfa dikali delta T. Kemudian kita mempelajari kalor dan perubahan suhu benda. Baik, kalor itu merupakan suhu yang dibutuhkan untuk menaikkan ya. Baik, untuk memanaskan ya. Nah, rumusnya adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T ya. Nah, itu titik di sini artinya kali. Titik di sini itu artinya kali ya. Di beberapa buku, di beberapa sumber yang lain
ditulis dengan Q sama dengan MC delta T. Nah, ini juga sama. Ini artinya M dikali C dikali delta T. Ataupun juga di buku yang lain, di sumber-sumber yang lain ditulis dengan M dikali titik ya, M titik C di titik delta T. Titik di situ juga artinya kali ya. Ataupun juga boleh ditulis dengan cara Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Jadi jangan bingung ya kalau pada sumber-sumber yang lain itu menggunakan titik-titik ya atau tidak ada perkaliannya di situ ya langsung MC delta T. Itu juga maksudnya adalah perkalian ya, soal sekalian. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Berapa kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kilogram air ya? Nah, ini kalor ya. Kalor itu merupakan energi yang dibutuhkan untuk memanaskan ya. Pada soal ditanyakan berapa kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kilogram air yang suhunya 30 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Jika kalor jenis airnya adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Baik, jadi memang kalor yang dibutuhkan itu juga tergantung oleh bendanya ya, tergantung oleh bendanya. Jadi beberapa benda itu memiliki jumlah kalor yang berbeda-beda untuk memanaskannya ya. Karena memang beda-beda jenis benda. Ada air misalnya ya, kemudian ada aluminium tadi ya, dan lain sebagainya. Tapi untuk kalor jenis air sendiri, nah ini adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka dari soal kita dapati bahwa M-nya adalah 2 kilogram. M ini massa ya. Massanya di situ adalah 2 kilogram. Kemudian delta T, kenaikan suhu atau selisih suhunya ya, delta. Delta ini biasanya digunakan untuk selisih. Nah, delta T artinya selisih temperatur. Baik, maka kita kurangi 100 dikurangi 30 sama dengan 70 derajat Celcius. Jadi kenaikan suhunya adalah 70 derajat Celcius. Kemudian kalor jenisnya C sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka berapa kalornya? Kalornya adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T ya. Mudah sekali ini ya. Maka tinggal dikalikan semua. Kita kalikan 2, kemudian kalikan dengan 70, dikalikan dengan 4.200. Nah, ini ya. Maka akan kita dapati 58 atau 588.000 Joule ya. Jawabannya adalah 5.000 atau 588.000 Joule ya. Atau kalau mau diubah menjadi kilojoule juga boleh. Kalau mau diubah menjadi kilojoule maka akan kita bagi dengan 1000 ya. Jadi 588.588.000 Joule kalau kita ubah menjadi kilojoule ini akan pada anak tangga itu akan naik sebanyak 3 kali. Maka akan kita bagi dengan 1000 sama dengan
berapa? 588 kilojoule ya. Kalau yang kalor mudah sekali rumusnya ya. Tinggal dikalikan semua ya. N dikali C dikali delta T ya. M-nya itu massa atau mass. Kemudian C-nya adalah kalor jenisnya ya. Kemudian dikali delta T atau kenaikan suhunya. Atau selisih suhunya ya. Kemudian, nah ini kalor sebanyak 84 kilojoule ditambahkan pada 500 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Berapa suhu akhir air itu? Kalor jenis airnya adalah 4.200 joule per kilogram Kelvin ya. Nah, ini kita harus mengubah ya. Kita harus mengubah. Contoh, misalnya kalornya adalah 84 kilojoule ya. 84 kilojoule. Kemudian kita ubah menjadi joule, maka akan turun dari anak tangga sebanyak 3 kali. Kita akan mengalihkannya dengan 1000 menjadi 84.000 joule ya. Kemudian ada 500 gram ya. Kemudian ada 500 gram. Kita ubah menjadi kilogram. Kalau dari gram ke kilogram itu naik 3 kali ya pada anak tangganya ya. Maka akan kita bagi dengan 1000. Akan menjadi 0,5 kilogram. Kemudian T0-nya diketahui 20 derajat Celcius. Kemudian kalor jenisnya adalah 4.200 joule ya. Nah, ini ya. Jadi kita substitusikan saja. Kalornya itu 84.000, kemudian massanya 0,5, kalor jenisnya 4.200, delta T-nya yang kita cari tahu ya, berapa delta T-nya? Delta T-nya adalah 40 derajat Celcius. Maka akan kita dapati delta T sama dengan T1 dikurangi T0. Nah, suhu akhirnya dikurangi suhu awal ya. Jadi suhu akhirnya sama dengan 40 ditambah 20 sama dengan 60 derajat Celcius ya. Baik, kemudian kita lanjutkan saja ya. Nah, ini adalah perubahan ya pada benda ya. Apabila dari gas diubah menjadi zat padat, nah itu namanya menghablur. Itu dia akan melepaskan kalor untuk menjadi padat ya. Untuk menjadi padat, dia akan melepaskan kalor ya. Kemudian apabila dari padat menuju cair, ini namanya melebur. Dia butuh kalor, artinya butuh dipanaskan. Kemudian kalau cair menuju gas, benda cair diubah menjadi gas. Nah, ini namanya menguap ya. Ini juga dibutuhkan yang namanya kalor. Kemudian kalau kebalikannya dari gas menjadi cair. Nah, ini namanya mengembun. Dia akan melepaskan kalor. Kemudian ada cair diubah menjadi zat padat. Nah, ini juga namanya membeku. Dia
akan melepaskan kalor ya. Kemudian ada dari padat menuju gas ya, benda padat menuju gas, namanya menyublim ya. Ini membutuhkan yang namanya kalor ya. Contohnya misalnya kamper ya. Kamper itu merupakan benda padat. Kalau kita sering lihat ya kamper ya tiba-tiba habis ya, kita taruh di lemari, nah itu namanya menyublim ya. Dari zat padat menuju ke gas ya. Dia terpengaruh oleh kalor yang ada pada ruangan tersebut. Tapi kemudian ada kalor laten ya. Kalor laten ini yang dibutuhkan untuk mengubah wujud benda ya. Suhu yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat ya. Tapi rumusnya adalah Q sama dengan M dikali U. Kemudian U di situ sebagai kalor penguapan ya. Kemudian ada Q sama dengan ml atau M dikali L. M-nya ini massa ya. Kemudian L-nya adalah kalor lebur ya. Kemudian perpindahan kalor ini ada tiga cara. Ada konduksi. Kalau konduksi ini perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Contohnya apabila kita memanaskan atau menyetrika kain ya, kalor dari setrikanya itu berpindah ke kain misalnya ya. Contoh yang lain misalnya apabila kita memanaskan besi misalnya ya, itu juga merupakan konduksi ya. Jadi tanpa disertai perpindahan partikel. Kemudian ada konveksi. Konveksi ini perpindahan kalor disertai oleh gerak partikel-partikel bendanya. Contoh adalah air misalnya ketika dipanaskan. Suhu ketika kita memanaskan air yang suhunya tinggi yang berada di bawah, dia akan bergerak ke atas ya. Sedangkan air yang di atas akan bergerak ke bawah. Jadi ada pergerakan partikel-partikelnya ya. Kemudian ada radiasi. Radiasi ini perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Contohnya adalah kita dapat merasakan panas matahari ya. Walaupun matahari itu berada sangat jauh ya dari kita ya. Berjuta-juta kilometer dari kita ya. Ataupun contoh yang lain ketika kita menyalakan api unggun. Nah, api unggun itu dapat kita rasakan panasnya. Padahal seharusnya panas api unggun itu akan ke atas ya. Akan bergerak ke atas ya. Tetapi kita yang di samping-sampingnya dapat merasakan panas dari api unggun. Nah, ini karena apa? Karena adanya radiasi ya. Kemudian makin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitar, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungan ya. Makin luas permukaan benda panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Kemudian makin rendah suhu suatu benda, nah maka makin besar pula kalor yang akan diterima dari lingkungannya. Karena memang kalor itu merupakan pergerakan suhu yang tinggi ke benda dengan suhu yang rendah ya. Jadi kalau ada suhu yang atau benda dengan suhu yang rendah, maka dia akan menyerap kalor dari lingkungannya ya. Kemudian makin luas permukaan benda dingin, makin besar pula kalor yang akan diterima dari lingkungannya. Kemudian ada warna ya, makin gelap bendanya, maka makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya.
Kemudian makin gelap benda yang terasa dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Contoh apabila kita menjemur pakaian, maka pakaian-pakaian yang berwarna gelap yang akan lebih cepat keringnya daripada warna-warna yang cerah. Nah, ini azas Black ya. Banyaknya kalor yang dilepaskan benda bersuhu lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima benda yang suhunya lebih rendah ya. Baik, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Oh, ini buat yang cewek ya. Baik anak-anak sholih sekalian, sampai sini dulu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Ustaz, Kenapa Abdullah? kan tadi pas apa ya, perhitungan yang membutuhkan kalau itu juga ada pembutuhan waktunya enggak? Kenapa? Pas itu apa ya, ada artinya air itu mendidih kan butuh kalau tuh kalau sekian berapa, terus itu juga ada waktunya enggak berapa, itu enggak langsung mendidih. Iya, jadi kan memang rumusnya adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T ya. Delta T itu merupakan suhunya ya, kenaikan suhunya ya. Terus pas terus kenaikan suhunya tunggu berapa lama waktunya sampai mendidih airnya. Baik, sampai berapa lama mendidihnya? Nah, ini coba Ustaz cek ya. Jadi tidak ada ya, tidak dijelaskan seberapa lamanya ya. Baik, coba Oh. ini Ustaz bagikan lagi ya. Tadi sampai mana? Ini kalor ya. Nah, jadi kita dapat mengetahui kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan benda tersebut ya. Tetapi untuk waktunya berapa lama? Nah, ini tidak dijelaskan di sini ya. Tapi memang benda-benda yang kalor jenisnya itu lebih tinggi, semakin tinggi kalor jenisnya, maka semakin lama dia dipanaskannya. Jadi dia butuh kalor yang lebih banyak. Kalau dia butuh kalor yang lebih banyak, artinya dia semakin lama untuk dipanaskannya ya. Jadi bisa dilihat dari kalor jenisnya ya. Nah, ini yang C. C-nya itu kalor jenis zat ya. Jadi semakin besar kalor jenis zatnya, artinya dia akan semakin lama untuk dipanaskan ya. Baik. Untuk berapa lamanya, baik, nanti mungkin Ustadz pelajari ya. Nah, memang kalau kita secara logika, artinya kalau kalor jenis zatnya tersebut semakin tinggi, maka dia akan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada kalor jenis zat yang lebih rendah ketika dipanaskan. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan, Abdullah? Tidak ada ya. Nah, untuk berapa lama waktunya, coba nanti Ustadz cari-cari ya. Nah, tetapi
Logikanya seperti itu ya. Jadi semakin besar kalor jenisnya, maka dia akan semakin lama untuk dipanaskan. Semakin butuh waktu yang lama untuk dipanaskan. Dan semakin kecil kalor jenisnya, maka akan semakin cepat dia untuk dipanaskan karena kalor yang dibutuhkan sedikit untuk memanaskan dia. Baik. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka bisa kita akhiri ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak solih sekalian, Ustaz akhiri ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.